ngomongin mental health nih, pernah nggak Oke. mental healthnya terganggu? Oh, pernah juga datang ke psikiater. Sebetulnya yang paling berjasa untuk nyuruh aku bikin dokumenter ya Prilly. Ini yang tidak pernah tershare adalah pengakuan dari kehidupan pribadi aku. Pengalaman hidup seorang diva ya. Yang ternyata nggak seglamor Nggak itu. seglamor itu. Teh Ocha, apa kabar? Baik, ya ampun. Ya ampun, seneng banget Lama banget. ketemu lagi setelah berapa tahun ya? Waktu itu pandemi kan? Pandemi, kayak mungkin 4 tahun lalu ya. Bisa 2020 jadi nggak sih, apa ya? 2021 ya? Iya benar. Lama banget. Oh, aku lagi promo lagu ya. Promo lagu ya? Promo Iya benar-benar lagu, seingat promo aku. lagu. Masih Wah. kayak, oh my god, iya bener juga ya. Oh, lama sekali, nggak berasa. Iya, tapi semua berjalan baik ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Kamu juga, aku sering, kita pantau-pantauan Pantauan di di sosmed IG ya. doang. Wah, dia nikah, wah dia Hamdan. Seru ya, seru ya. Seru. Seru. Oke, apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Sehat? Sehat. Kamu gimana perasaannya? Aku bahagia. Kelihatan. Bahagia kelihatan. Terus ada rasa-rasa apa kamu? Apa, hamil atau Pas nikah? hamilnya? Gak ada sih kebetulan Teh. Iya, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan ini terus ya good mood terus ya mudah-mudahan. Ya ini kan udah masuk 3 bulan. Jadi ya selama 3 bulan ini adalah sakit-sakit dikit, cuman nggak yang kayak mungkin muntah-muntah atau apa. Alhamdulillah ya. Aku Iya. juga kayaknya dulu enggak sih. Kayak santai-santai gitu. Dengar-dengar masih loncat-loncat pakai heels ya? Benar. Aku waktu itu masih nyanyi sampai 7 bulan. Aku masih gede banget kan, aku udah masih nyanyi. Itu iya. aman Teh semua? Aman sih, alhamdulillah. Itu aku nyanyinya lagu Pudar, Hey Ladies, bayangkan. yang lompat-lompat Yang gitu lompat-lompat gitu, ya? tapi masih oke. Masih oke ya, Oke. alhamdulillah. Oke. Tapi gak usah diikutin ya. Jangan diikutin ya. Oke, Teh Ocha. Yes. Waktu itu kan konser. Yang kamu nonton. Aku nonton. Aku nonton. Gimana waktu itu? Aku nontonnya VIP loh. Weh. Jadi kan kita Sombong banget. VIP kan kita lihat langsung kan? Lihat langsung Wow. duduk loh, Teh. Wah. Oh. Itu tuh kayak kita dapat paling depan juga, Teh. Oh ya? Kenapa nggak loncat aja sekalian di atas panggung? Ya dapat paling depan juga tuh. Iya, terus seru banget karena banyak itu ada tim aku juga yang ngefans banget sama Teteh. Jadi kalau Rosa aku mau nonton, kalau itu aku mau nonton gitu. Jadi kita nonton dan Seru kita banget. pengen seru-seruan nyanyi lagu Pudar sama Sakura. Yang aku taruh di Belakang. Tapi namanya konser, tapi kan semua lagu-lagunya yang semua kita hafal. Hafal ya, Ada aku alhamdulillah. menangis, juga hafal semua. Gimana Teh? Itu tuh konser yang lumayan besar ya Teh ya? besar itu, dan itu inget nggak sih Teh, itu kan zamannya kita masih selesai pandemi. Itu adalah konser pertama kali yang diperbolehkan mendapatkan izin sama pemerintah, sama polisi. Itu ya konser aku di Istora lagi banyak kan, dan alhamdulillah sih pada sehat ya. Iya, Pulang-pulang dari situ juga, dan itu nggak kerasa sih, itu 2 tahun yang lalu, Aku nggak berasa sih. 2022 itu Oh my god, aku kayak baru setahun lalu gitu. rasanya kan. Gila sih. Tapi buat konser sebesar itu deg-degan gak sih Teh? Nggak terlalu ya kan, mungkin karena itu konser, jadi kayak aku udah biasa untuk melakukan konser, tapi excitementnya tinggi karena waktu itu yang pandemi Iya. itu, pandemi kayak orang-orang takut nggak ya keluar rumah gitu, dan ternyata enggak. Karena mereka sudah merindukan keluar rumah. Merindukan Mereka keluar rumah. rindukan rame-rame, joget-joget, bener. nyanyi bareng sama teman-teman. Udah Asli. pada merindukan Dan itu. Nah Teh, aku pengen tanya, itu waktu itu berapa orang Teh penontonnya? Penontonnya mungkin sekitar 6.000 7.000 mungkin ya. Dan itu kan sold out juga. Iya, wah keren. Wah, itu Bahagianya luar biasa Teh ya. seru banget. Menariknya nih teman-teman ya, habis buat konser, sekarang katanya lagi dokumenter, buat film dokumenter. Udah jadi. Jadi waktu pas yang syuting, waktu pas yang konser itu, aku sengaja syuting sekalian. Memang sudah direncanakan untuk bikin dokumenter. Iya, waktu itu aku juga liat postingan si Prilly sama Prilly ya? Umay kan dia. Oh iya. Videoin Teteh kalau nggak salah. Bener. Iya. Jadi waktu pas itu tuh sebetulnya yang paling berjasa untuk
nyuruh aku bikin dokumenter ya Prilly. Jadi kata Prilly, udahlah bikin aja gitu, pasti orang-orang tuh pengen tahu. Aku kayak ada yang mau nonton gak sih dokumenter gue gitu. Terus kata dia, Teh katanya nggak banyak orang yang bisa lama gitu berkarir dan sampai sekarang masih oke, masih bagus, masih berkarya dengan baik. Oh iya juga ya, mungkin juga ya, aku bilang. Tapi yang paling penting waktu itu aku mikir kayak, kalau di film dokumenter aku bisa sharing nih, bisa sharing gimana, mungkin orang suka banyak yang nanya kan sama aku, gimana sih caranya aku untuk mempertahankan karir. Terus aku juga jawabnya kan bingung ya kalau pendek-pendek, tapi lewat dokumenter ini mungkin aku bisa menjelaskan etos kerja, cara kerja aku tuh seperti apa gitu. Dan banyak juga yang ngasih tahu aku seperti apa itu justru dari sekeliling aku. Supaya aku nggak kayak si Rosa ngaku-ngaku lo gitu, narsis ngaku-ngaku gitu kan. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi kayak manajer aku terus udah gitu yang emang udah 20 tahun juga, 20 tahunan sama aku. Personal assistant juga, aku juga udah 23 tahunan sama aku. Bayangkan itu kamu masih umur 5 tahun dia udah kerja. Lama banget. Sumpah iya, nggak pernah ganti. Wow, hebat. Ya dan banyak ya. Terus susternya Rizky yang emang dari Rizky umur 1 tahun dan kerja di rumah, jadi sehari-harinya memang ngeliat aku. Dan aku di situ tuh, di film ini tuh aku mau ngasih tahu juga bahwa ya selebriti tuh manusia biasa gitu. Kayak aku ngerasa jadi penyanyi tuh ketika di panggung aja. Jadi di film ini pertama aku mau ngajakin buat yang belum pernah ke konser aku bisa ngerasain vibe konser aku, karena di situ tuh kameranya ketika yang kita konser itu banyak banget, ada 9 kamera, jadi dari segala arah itu ada. Jadi bisa ngerasain vibe konser. Terus soundnya aku pakai Dolby 7.1 sama kayak Beyonce gitu kan. Jadi kalau dia masuk ke XX1 totalitas ya kan. Jadi kalian bisa bener-bener vibe-nya tuh bisa enak banget kalau pas nyanyi. Tapi selain dari itu, orang-orang juga suka pasti penasaran lagu-lagu aku tuh kayak kenapa sih ada lagu ini gitu kan. Gimana sih prosesnya? Nah, aku tuh cerita juga di balik lagu Ayat-Ayat Cinta dulu gimana ceritanya, di apa lagu yang paling berkesan buat aku dan ketika pembuatan itu kayak apa. Terus salah satunya lagi yang menurut aku ini yang tidak pernah tershare adalah pengakuan dari kehidupan pribadi aku. Maksudnya kayak aku tuh kan nggak sempurna ya. Kayak pernikahan aku diakhiri dengan perpisahan dan akhirnya aku jadi misalnya membesarkan anak juga sebagai single mom gitu, sebagai single mother, dan anak aku tuh dibesarkan ya mostly sama aku. Nah, di sini tuh Rizky cerita gimana sih dia sebagai pertama anak public figure, tuntutannya itu seperti apa, dan yang kedua adalah dia jujur dan bercerita tentang perasaannya dia ketika dia tahu bahwa orang tuanya tuh bercerai gitu, dan bagaimana penerimaan dia atau penolakan dia terhadap situasi itu. Aku yakin banget di luar sana juga pasti banyak lah yang kayak sama mungkin dibesarkan oleh single mother gitu, dan menjalani kehidupannya sebagai anak tunggal mungkin ya gitu. Jadi aku harap lewat film dokumenter aku ini, aku sharing bukan cuman sekedar kita nyanyi-nyanyi di bioskop yang pasti itu ada, namanya juga ada perkonserannya, tapi di luar dari itu bisa mengambil dari cerita aku gitu. Siapa tahu bisa bermanfaat buat orang yang pengen berkarir panjang gitu. Aku kasih tips-tipsnya dari aku lewat pengalaman aku, dan juga buat anak-anak di sana yang memang sama kayak Rizky dibesarkan oleh seorang single mother, atau justru mungkin single mothernya sendiri yang ingin berkeluh kesah bareng-bareng sama aku gitu. Wah, sama seru kayak gitu. Berarti ini pertama kali ya, misalnya Rizky kan jarang ada tampil di media ya. Nggak pernah tahu. Iya kan? Nah, ini pertama kalinya. Aku cuman pertama kali lihat dia meluk Tete di Korea. Itu juga di IG ya? Iya, ada di IG, itu juga di IG. Iya kan? Tiba-tiba udah gede, tinggi lagi. Iya, bener-bener. Jadi dia belum pernah ngomong di belum pernah media sama ya? sekali. Wow. Aku aja nggak pernah seformal itu juga denger cerita dia secara formal, karena itu kan ditanya dan dia jawabnya tuh bener-bener jujur gitu.
ada juga Yoyo juga akhirnya dikonfront kan karena Rizky ngomong gini, editornya atau sutradaranya juga nanya kepada Yoyo. Ada juga nanti di situ. Di situ. Wow, ini jadi ada siapa aja nih Teh? Ya, aduh kalau di situ tuh bener-bener kayak aku minta sama yang orang paling deket aku untuk bercerita. Ada, ya itu tadi ada manajer aku, ada personal assistant aku, terus ada susternya Rizky. Terus ada Rizky-nya, ada Yoyo gitu, ada ada sahabat-sahabat aku kayak Afgan gitu ya. Terus ada juga Teh Meli juga Teh Meli cerita banyak. Mas Andi Rianto juga gitu. Nanti pokoknya aku pengen ngajakin kalian semua nih kita ya, tim Asik. kamu buat nobar. Iya. Kalau kemarin kan nonton konser, kali ini nonton film aku ya. Asik. Tapi kan kalau kita bicara tentang film dokumenter nih ya, kalau kita lihat di Indonesia tuh sebenarnya menurut aku mereka tuh belum melek tentang film dokumenter. Benar, belum terbiasa ya kan. Apalagi kalau ke bioskop kan mereka harus ada effort beli tiket, datang ke bioskop gitu ya. Nah, Teteh sendiri ada ketakutan tersendiri nggak sih? Aku juga sama sih, nggak merasanya tuh kayak kapan ya aku nonton film dokumenter ke bioskop, kayaknya wah kapan ya gitu kan. Dan aku yakin banyak banget di luar sana juga yang tidak pernah justru nonton, tapi menurut aku ini adalah aku harus memberanikan diri untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Kebiasaan itu didobrak karena menurut aku dokumenter ini adalah film yang mengedukasi gitu, mengasih tahu banyak informasi, mengedukasi dan juga kayak bisa belajar lah dari pengalaman hidup orang lain gitu. Kalau di sini aku mungkin share pengalaman hidup aku. Pengalaman hidup seorang diva ya. Yang ternyata nggak seglamor itu. Ini katanya ada perjuangan Teteh juga ya? Iya, perjuangan ups aku di mana ups and down-nya aku cerita. Boleh nggak sedikit aja Teteh ceritain? Apa ya yang mungkin coba ya down. Aku cek ya. Yang pas down itu mungkin ketika mau konser, tapi aku kehilangan roadman aku. Roadman aku ketika kita mau konser itu tuh yang 25 kan abis dari situ aku nyanyi di Bandung, konser di Bandung karena itu road tour kan ya, di rehearsal terakhir yang harusnya aku ke di studio kita nungguin roadman kita kok nggak datang ya Mas Rofik gitu. Mas Rofik kok nggak datang, ditelepon ke rumahnya udah pergi, kok nggak datang, ternyata dia kecelakaan motor dan meninggal dunia. Kebayang nggak tuh, dia tuh adalah orang yang selalu ada di samping aku, nyiapin mic aku, nyiapin ear monitor, yang nganterin dari ruang ganti baju aku dan nganterin ke atas panggung. Ya dialah gitu, tiba-tiba meninggal. Kebayang nggak kamu harus konser di tengah salah satu orang yang tim deket kamu tuh di tengah berduka. Udah lama ya? Udah lama juga. Udah yang paling tahu Teteh juga gitu ya. Iya, dan itu kita masih dalam rangkaian tour gitu. Itu beratnya menjadi seorang penampil ya, dan penonton kan tidak boleh tahu kalau kita sedih. Karena mereka udah beli tiket, mereka udah datang, udah feel excited gitu. Kalau misalnya akunya sedih, iya kan kayak kasihan mereka. Jadi aku harus kuat di atas panggung di depan banyak orang gitu. Itu baru banget ya Teh ya. Iya, banyak sedihnya, jadi siap-siap deh. Teh ini denger ceritanya udah mau nangis nih, gimana mau nonton lagi. Itu sedih banget soalnya aku percaya banget itu soalnya udah deket banget sama Teteh. Iya beneran. Kayak dia tahu semua tentang Teteh. Terus dan udah gitu besoknya mau konser. Yang tahu mic-nya cuma dia gitu ya. Aduh. Nangis belum? Iya belum nonton nangis. Berarti nih? Dia emang tisunya harus lebih banyak. Karena itu cuma dari salah satu dari sekian banyak lowest point aku gitu ketika itu. Ada beberapa lagi yang lain yang aku aja nontonnya kayak sedih banget kalau inget hari itu gitu. Oke, kita balik ke dokumenter lah. Nah, itu kan kalau dokumenter kan kita ini ya Teh ya, kesulitannya tuh adalah cari-cari foto yang lama. Bener. Atau mungkin video-video yang lama. Bener banget. Nah, kayak misalkan tadi Lost Point Teteh, ada nggak itu videonya? Kan belum tentu ada iya, juga bener. kan. Kalau itu nggak ada. Kalau yang saat itu kebetulan aku kan lagi videoin si dokumenter itu. Oh oke, jadi udah ada gitu jadi, ya. Iya. Cuman
prosesi apa segala macam kita memang sengaja tidak menampilkan karena itu kan privacy orang lain gitu. Tapi nanti aku akan tampilkan fotonya gitu, mungkin apa namanya kayak menghormati lah. Kalau sebelumnya yang sebelum bikin film dokumenter kan gimana tuh caranya? Oh, kalau kita gali-gali lagi, siapa yang punya video aku zaman dulu gitu, siapa yang punya foto, udah gitu foto-foto zaman dulu kan tahu sendiri jeleknya kayak apa ya, gak ada tuh beautyan diedit tuh gak ada, ya seadanya gitu. Jadi lucu banget sih, tapi itulah yang menurut aku dokumenter itu bedanya sama yang memang di apa namanya biopic. Kalau biopic kan di syuting kembali ya. Kalau ini benar-benar dokumenter ya, seadanya itu ya itulah gitu. Itu juga tantangan buat para apa yang bikin lah editornya ya. juga kan, betul, saudaranya semua gitu ya. Bener-bener sutradaranya, editornya. Wah, tapi Teh ini kenapa sih, kan tadi Tete udah cerita ya akhirnya kenapa mau bikin dokumenter gitu ya. Nah, hal-hal apa sih yang gimana sih prosesnya, apa sharing dulu terus mereka gali apa yang Teteh mau kemukakan gitu kan, karena mungkin kan kalau beberapa film dokumenter lain mungkin ada beberapa privacy yang nggak boleh dia nggak mau share gitu, tapi kayaknya kalau Teteh nih share semua nih kalau di kebanyakan sih gitu. Kalau 3 jam itu lebih banyak lagi yang bisa di share. Tapi hanya 90 menit ya. Iya. Itu gimana tuh prosesnya sama tim? Oke. Jadi kenapa aku kasih judul All Access ya, All Access to Rosa 25 Shining Years gitu. Jadi aku ngasih kayak kartu All Access. Kalau kita nih di panggung biasanya, nih lo punya kartu All Access nggak? Itu artinya kamu bisa pergi ke backstage, bisa pergi apa. Nah kalau buat aku nih, kenapa aku judulnya All Access adalah aku ngasih kunci buat semuanya penonton untuk masuk untuk tahu ke kehidupan aku, bukan cuma di atas panggung, bukan cuma di backstage, tapi ke cerita-cerita di dalam hidup aku gitu. Jadi itulah yang kartu ini tuh nggak pernah aku bagikan ke sosial media ataupun ke zaman saat itu mungkin ke media ya, ketika aku bercerai atau mereka. Seperti yang teman-teman mungkin tahu, aku cukup tertutup untuk hal itu. Kenapa aku saat ini mau share? Karena itu udah lewat lama gitu, udah cukup lama, kondisinya juga udah cukup stabil. Makanya aku pengennya ngambil ini jadi pelajaran gitu buat yang di luar sana yang mengalami hal yang sama gitu. Mantap, prosesnya juga 2 tahun ya teman-teman. 2 tahun karena kita semua, aku, Umay itu juga BM ya, banyak maunya. Yang terbaik lah ya. Tapi memang cari yang terbaik. Iya. Seru. Tapi prosesnya gimana Teh? Seseru apa sih prosesnya? Mungkin pertama kali lihat kayaknya kurang nih. Iya, banyak banget kayak gitunya, kayak ini kurang dalam nih gitu. Cuman cerita ini. Emang Teteh boleh nih ini sampai sedalam itu? Boleh lah aku pikir gitu, karena aku pengen berusaha jujur aja untuk di film ini gitu kan, pengen jujur tanpa ada. Makanya aku kalau untuk menceritakan yang akunya, aku nggak banyak, justru yang banyak ngomongin itu sahabat-sahabat aku yang sekeliling aku. Rosa itu cara kerjanya tuh adalah begini, misalnya kalau kata asisten aku, Rosa itu kalau tidur aja dia mikir gitu. Jadi pas bangun ada lagi idenya gitu, sampai asisten aku kayak gini, Bu lo nggak tidur ya gitu. Tidur gitu, tapi ada aja idenya gitu. Jadi aku kan senang berinovasi gitu kan, jadi ada aja ide-ide aku gitu. Nah mungkin di sini tuh justru di share supaya nanti orang-orang di sana mengurangi tidurnya dan banyakin mikir. Waduh. Bohong, bercanda. Tapi yang paling penting semoga dengan film ini banyak teman-teman yang ini ya, yang kalau mau maju tuh harus semangat sama etos kerjanya lah. Bener, sekarang ya. Bener. Etos kerjanya ya. Jangan kayak kan zaman sekarang kan katanya kayak aku nggak cocok kayaknya di sini, mental health aku terganggu. Aduh, di kehidupan aku tuh agak sulit ya. Itu. Kehidupan kita kayaknya sulit ya. Iya, maksudnya. Jadi kayak kalau aku buat aku sendiri kayak kalau kita udah berkomitmen terhadap pekerjaan aku akan berusaha pokoknya sampai aku berhasil. Oke. Gitu. Ngomongin mental health nih, pernah nggak mental health-nya terganggu? Pernah juga. Pernah juga. Aku sebetulnya pernah juga datang ke psikiater.
Oh ya teh? Tapi waktu itu lagi pandemi, jadi kita cuman Zoom atau video call sama psikiater aku. Karena waktu itu aku ngerasa kayak, kenapa aku harus apa ya? Ini nggak ada di film tapi ya. Jadi ini mungkin karena kamu nanya, jadi aku akan cerita gitu. Jadi kenapa harus malu gitu kan? Kalau misalnya kita hormon ataupun pikiran kita terganggu, memang ada dokternya gitu. Jadi sama aja kalau kita sakit kita ketemu dokter. Nah ini ketika mental kita juga aku merasa misalnya anxiety ataupun apa namanya overthinking yang berlebihan, kita nggak tahu loh, mungkin aja itu hormon dalam tubuh kita juga yang imbalance gitu. Bukan berarti kita jadi gila gitu ataupun memang benar gitu berdoa, tapi benar berdoa itu wajib, tapi satu lagi ya memang kita juga harus berusaha juga secara fisik gitu. Nah salah satu ikhtiar aku tuh ya emang ngobrol sama psikiater. Oke. Gitu. Aku tuh bisa waktu itu sempat kayak stres dan nggak tidur. Kenapa teh waktu itu? Apa waktu kan itu pasti kan yang dipikiran tuh pasti ada, apa karena banyak, pandemi waktu itu? Saat itu tuh macem-macem deh, aku banyak kehilangan orang-orang terdekat aku, ada yang meninggal, ada yang emang dia harus pergi aja dari hidup aku kayak gitu. Jadi kayak banyak lah, dan menurut aku itu waktu itu juga aku nggak mudah. Jadi daripada aku berlarut-larut, jadi mendingan aku menyembuhkan pikiran aku gitu. Ini yang kita nggak tahu ya. Bener juga ya, harusnya itu dimasukin juga. Coba tambahin lagi teh. Iya, syuting lagi. Aduh, si Prilly capek mau Umay. Aduh teh, kata Umay udah sayang. Udah banyak. Udah oke kok teh. Yang tadinya kayaknya kurang deh teh. Udah oke kok sekarang. Bagus gitu bagus ya. sekarang Udah lo teh bagus. Tapi kalau pernah nggak sih kalau dulu tuh pas mau manggung atau apa, ada ya kata tadi kan, kalau tadi kan udah ceritain ya. Kalau dulu pernah nggak sih ada kayak udah mau manggung tapi anxiety dan segala macam gitu, jadinya batalin kayak? Kalau batalin ya nggak pernah. Kalau batalin, aku batalin kalau aku udah nggak bisa berdiri dari tempat tidur aku. Itu kalau udah begitu banget. Soalnya kenapa aku bilang gitu? Ketika aku dirawat di rumah sakit pun aku bisa skip, pergi dulu, nyanyi dulu, terus balik lagi ke rumah sakit. Sumpah. Serius teh? Serius, sumpah. Aku keluar dari rumah sakit dengan memakai baju nyanyi. Pulangnya malam-malam masih pakai baju nyanyi, habis itu infus lagi. Itu habis itu besoknya dimarahin dokter. Kabur soalnya pasiennya. Gila. Itu sih etos kerjanya nomor 1 di atas. Parah banget. Makanya aku bilang kalau aku masih bisa berdiri dari tempat tidur, aku akan melaksanakan dulu tugas aku, udah kewajiban aku gitu. Wah, hebat. Kalau bener-bener kayak aduh pusing banget nggak bisa berdiri, ya mau gimana ya gitu. Alhamdulillah sih sampai saat ini oke. Kalau aku ya gimana ya, aku kalau pilek tuh udah hancur. Soalnya pilek aku agak lebay Ya? Iya, jadi aku bener-bener Nah itu tapi berarti itu mungkin ya emang kondisi yang emang gak bisa. Kamu nggak bisa. Kalau batuk, panas itu aku masih bisa. Tapi kalau udah pilek, udah aku terkapar. Nah, waktu pas pandemi, aku pas COVID. Aku karena COVID juga, dan akhirnya ya udah aku nggak bisa dong kalau itu ya udah. Iya benar. Oke. Nah, yang selalu jadi pegangan Teteh nih untuk terus berkarya atau kayak support yang paling manjur. Support yang paling manjur dari tim sih. Menurut aku. Timnya udah kayak keluarga 20 tahun. Alhamdulillah ya. Dan mereka tuh juga garcep sama garcepnya kayak aku gitu, kayak aku butuh ini gitu. Mereka akan berarti kalau butuh ini kita harus nyarinya ini gitu. Jadi kayak menurut aku kesuksesan orang itu tuh nggak bisa kalau cuman karena satu orang. Pasti itu tuh didukung sama tim yang bagus gitu. Jadi keberhasilan bersama gitu. Wah, iya sih, 20 tahun buset kan. Semangat deh. 20 tahun berarti Teteh waktu itu baru 5 tahun berkarya ya. Udah ada timnya sampai sekarang nggak ganti ya. Iya, nggak ganti loh. Hebat ya. Nggak jadi ganti. Apa namanya, nggak jadi orang Tapi terus. bukan berarti nggak berantem ya. Iya. Berantemnya kayak lempar-lemparan botol bisa juga tuh, misalnya botol kecap lagi makan dilempar, itu bisa juga. Tapi ya habis itu ya baikan lagi. Ya apalagi memperjuangkan ide. Wah itu kayak nggak bisa nih kayak gini. Bisa gini-gini. Enggak gitu, itu sering sekali terjadi.
Berarti ini ya, maksudnya udah kayak yang terbaik. Iya, pokoknya yang paling penting itu tujuannya, goalsnya adalah mendapatkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Oh, keren. Oke, kita balik ke dokumenter aku. Oke. Udah mulai penasaran nih dokumenternya nih. Nonton ya nanti ya, aku tonton Harus ya. harus. Aku ajakin berapa orang sih di sini? Banyak. Berapa orang? 20. 20-an ya. Oke, aku kasih tiket. Oke, mantap. Yeay. Oke, berarti tapi emang sengaja 2 tahun atau dulu tuh sebenarnya ada timeline, oh yaudah pokoknya 6 bulan kita kelar atau setahun kita kelar ya, tapi karena banyak BM banyak mau Iya itu jadi kayak gitu panjang. lah. Bener, itu lebih tepatnya kayak harusnya udah selesai dari lama, mungkin setahun yang lalu gitu, tapi karena BM ya udah jadi panjang. Aduh, itu contoh yang kurang baik ya. Apa dong, menurut aku sih yang penting yang terbaik kan itu, Yang apalagi penting hasilnya ya. dan apalagi itu tuh menurut aku yang Teteh mau share kehidupan Teteh itu kan bukan sekedar film yang kita buat menceritakan sih. orang lain, itu Iya, kan bener. menceritakan Teteh sendiri. Bener, dan itu bakalan seumur hidupan ada ya. Betul. Nanti sampai Ocha, siap. Rizky punya anak. Iya, dia diceritain nonton, ini Oma. ini oma. Ini oma kamu Ini loh. Oma. Hebat ya Oma ya gitu. Jadi itu sebenarnya Bener juga. sekali kan untuk seumur hidup nggak masalah lah, itu akan terus Iya, ada iya, gitu. iya. Tapi kan Teteh akhirnya sekarang yakin dong. Yakin insya Allah. bahwa- Pokoknya ini film ada yang kayaknya yang terbaik yang bisa aku kasih. Banyak tips-tipsnya buat kalian semua. Buat yang suka banget lagu-lagu aku juga bisa karaokean di bioskop dengan sound yang kayak banget, yang gak sempet, atau mungkin yang di daerah-daerah kan belum sempet nonton konser aku Iya, mungkin kan. heeh. Jadi mungkin ini kalian bisa dengan tiket bioskop dan merasakan vibe konser gitu. Udah gitu duduk sambil makan lagi di konser mana bisa. Ih, bener-bener. Sakura ada Sakura ya? Ada dong. Bener-bener ada dong. Oke, nih kalau aku mau nonton nih atau mungkin teman-teman mau nonton kapan? Itu mulai tanggal 1 Agustus nanti, 1 Agustus 2024 di kayaknya di semua bioskop. Bioskop. Amin. 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 Ini udah bikin film, udah bikin konser, 25 tahun kerja terus, gak capek-capek. Udah semuanya kayaknya udah kecapai nih. Masih ada yang mau dicapai nggak? Ada sih harusnya. Tapi nanti aja satu-satu. Ada lagi masih? Ada masih mau sesuatu tapi nanti aja kalau Kayaknya ini nih kalau satu persatu deh. etos kerjanya panutan aku deh ini Harus kayaknya. nih kayaknya. Ini kayak umur 40 lebih ya. Iya. Masih Masih semangat, masih imut, masih ceria. Ini kayaknya harus. Kita kan seukuran ya. Aku pengen tanya, ini Oke. udah umur segini tapi masih sehat? Olahraga nggak sih? Olahraga tapi nggak terlalu banyak. Makan sebetulnya. sehat nggak? Kurang sih. Aku tuh pecinta makan banget ya. Itu jelek banget sih. Jangan ikutin. Tapi aku tuh kayak kalau nggak ada makanan cranky. Oh ya? Kayak Tapi kok pengen tetap bisa marah-marah. jaga badan dengan baik. Terus secara kesehatan juga Alhamdulillah sih, baik iya. juga gitu. Aku pilates, Oke. berenang, kadang-kadang sama treadmill. Oh. Tapi itu juga insya Allah ya. Kayak waktu dan tempatnya insya Allah gitu. Ini kayaknya mentalnya ada yang Mentalnya fit sih terus kayaknya, deh kayaknya. bener. Nah mungkin Iya juga nggak sih? ada, mungkin kalau misalnya nonton film aku mungkin bisa dapat sih dari situ. Mungkin ya. Kayaknya kan kalau orang-orang tuh bilang katanya ntar kalau udah umur 30 pasti menurun Enggak ininya, apa namanya, semangatnya Enggak atau tuh. gampang capek apa Ah, lihat segala aku. macam. Nah, ini enggak nih. Strong. Strong nih sekarang nih. Amin. Iya. Insya Allah. Itu dari pikiran. jangan Iya, kabur. Iya, Ya kan? tapi kalau aku lihat tuh ceria banget loh. Kalau ceria Ini iya aku sih. jadi sama ini Iya kayak kan? Jadi kesannya ada sama. energi ya. Ada energi gitu kan. Wah, Tapi mungkin harus happy ya. Benar, Meskipun dari- kita lagi sedih, lagi capek, lagi apa. Untungnya itu aku kayak kalau setiap ketemu orang terus ngobrol, aku suka agak lupa tentang kebetean aku. oh, ekstrovert ya? Extrovert udah Oh, pasti. iya. Kalau aku introvert, yang extrovert kayak apa? Guling-guling gue rasa ya. Kalau introvert kayak aku, extrovert tuh guling-guling. Iya. Ini dari kayak dari pikiran, dari hati semua dipositifkan. Iya, di positif. Benar. Kalau itu betul. Kalau kata teman-teman aku kayak punya benteng positivity. Jadi kayak hal yang negatif pun di pikiran aku tetap ada positifnya. Nah, itu dibenci sama teman-teman aku. Berarti sama sama aku tuh. Kan? Iya. Yes, akhirnya ada teman. Yes. Aku masih 20 tahun lagi lah. Masih lama kamu untuk
untuk bisa mengeksplor. Semangat. Oke, ini ada konser lagi ya abis ini katanya ya? Siap-siap konser lagi ya? Nanti akhir tahun lah, insya Allah. Lagu baru. Ada spesial kan nih lagu baru nih? Ada spesial. Untuk kamu nanya, kalau enggak aku juga lupa. Di filmnya di film ini. Jadi ada aku di sini. Ingat nggak aku nyanyi sama Ariel kan? Ada nada cinta yang pas konser kan. Nah, kita bikin musik yang baru. Terus udah gitu kita akan merilis single ini jadi single duet. Lagu Nada Cinta ini tapi duet Rosa Ariel. Wih. Mas Ariel ada juga nih di dokumenter. Ada. Gila nih, selain ada Teh Ocha sendiri, bintang-bintang semua nih banyak. Oke. Teh, wah ini spesial nih ya. Teh, tolong nyanyi dong sedikit ref lagu paling favorit Teteh. Ini tadi pas aku kesini aja yang diputar playlist Rosa kayaknya. Dari pagi. Dari pagi. Oh, udah menjiwai. Semua yang lagi kerja di sini udah menjiwai. Iya. Apa dong? Kalau favorit aku bingung ya. Kalau favorit aku, kamu deh. Kalian pilih, aku nyanyiin. Refnya ya. Wow. Itu harus diambil, tadi harus diambil. Ya, di sini ada kameramen kita tuh kayak excited banget, dia ngambil handphonenya langsung sekarang, terus sampai hampir kesandung. Iya. Nih, lagu Lupakan Cinta ini dibikin sama Mahal ini. Saat itu juga, waktu pas itu aku juga lagi habis putus dari hubungan panjang. Jadi ini menurut aku sesuai lah gitu pada saat itu. Oke. Jika engkau ingin ku kembali di pelukmu, mohon pada Tuhan dan bersujud seperti yang ku lakukan dulu. Cukup sudah, jangan kau patahkan lagi hati. Ku lelah perjuangkan sendiri, lupakan cinta ini. Jangan pernah kembali. Gila. Gak salah jadi diva. Top. Oke, Teh Ocha, mungkin terakhir lah. Ya. Kenapa kita harus menonton film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years? Karena film All Access ini, aku seperti tadi aku bilang, aku ngasih kunci buat kalian bisa ngelihat ke kehidupan aku. Kalau kalian juga pengen tahu lagu-lagu, di balik lagu-lagu aku itu gimana proses pembuatannya, kayak kenapa ada lagu Ayat-Ayat Cinta ya, kenapa ada lagu Atas Nama Cinta, ceritanya tuh kenapa begini, itu aku cerita juga di sini. Tapi yang lebih daripada itu, semoga abis nonton film ini kalian semua yang pengen berkarir lama, aku di sini juga ngasih experience aku, tips-tips aku gimana aku menjalani karir aku, dan juga dari tim aku gitu. Juga buat yang di luar sana yang mungkin pengen tahu kehidupan pribadi aku yang memang nggak pernah share sama orang lain, di sini aku, Rizky, Yoyo gitu, dan personal assistant aku mungkin yang akan cerita bagaimana aku menjalani kehidupan aku, bukan cuman sekedar senang-senang aja, tapi banyak banget momen-momen yang buat aku sulit. Sama kayak kalian, mungkin kalian ngerasa bahwa aduh hidup ini sulit banget ya, itu juga sama dialamin sama aku. Jadi itu aku akan cerita di sini bahwa aku juga ya, kalau di atas penyanyi, di atas panggung aku penyanyi dengan baju yang glamor, tapi di rumah aku cuman seorang single mother gitu yang membesarkan anak satu gitu. Jadi harus nonton. Iya, nonton ya. Oke, thank you banget Teh Ocha udah kesini, udah bercerita. Jadi kita ketemunya nanti pas lagi Special nonton screening ya. Tanggal berapa? Tanggal 1 tuh. Kalian pilih tanggal 1, 2. Bebas Teh, mau kapanpun kita pasti ready Teh. Yes, oke. Janji. Semoga filmnya sukses ya Teh. Amin, thank you banyak yang nonton. Amin. Ya paling nggak kita sudah buat dari hati sampai ke hati penonton. Amin. Thank you so much. Thank you so much.